Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan pertemuan kita dalam kebaikan, yakni mempelajari ilmu agamanya, dan begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak sanggup untuk membilangnya. Maka segala puji hanya baginya dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran. Alhamdulillah, kita kembali membaca buku Tuhfatul Mubtadi' bisyarhi Manzumah Al-Baikuni dalam ilmu Mustalah Al-Hadis yang disusun oleh Syekh Abu Al-Hasan Ali ibn Ahmad Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita telah berada di pembagian yang ke-6 dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baikuni rahimahullah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala musannif rahimahullah as-sadis al-musnad. Thumma intaqala an-nathimu ila sifatin min sifatil isnad yata'allaqu biha qismun min aqsamil hadithi wa huwa al-musnad. Faqala wal musnadul muttasilul isnad min rawi hatta Mustafa walam yabid. Taib. Berkata Syekh hafizahullah taala yang keenam adalah al-musnad. Kemudian kata beliau thumma intaqala an-nazimu, kemudian an-nazim al-Imam Al-Baikuni berpindah ila sifatin min sifatil isnad, kepada satu sifat dari sifat-sifat sanad, yata'allaqu biha qismun min aqsamil hadis, yang berkaitan dengannya pembagian dari pembagian ilmu hadis. Apa itu? Wahwa al-musnad. Maka faqal, berkata Imam Al-Baikuni, wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa walam yabin. Dan al-musnad itu adalah apa yang bersambung sanadnya, min rawihi, dari para perawinya, hatta al-mustafa, hingga sampai kepada al-mustafa, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yabin, dan tidak terputus, bersambung tidak terputus, dan dia bersambungnya dari para rawi hingga sampai kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, Wal harfu atfi ala ma sabaqa kana qala wasadisu min aqsamil hadithi al-madhkura. alama apa di situ tadi? Sakot. Alama. Sabaqa. Terus Wasadis min aqsamil hadithi al-madhkurati fi hadzal najmi al-musnad wa huwa fil lughah al-mudafu ila ghairi. Amma fi istilah ala haddi ta'birin nazim bahwa al-muttasil bisama'i kulli rawin min ruwati al-isnad wa huwa silsilatur rijali al-musalati ila al-matni kasab al-musilat al-musilati ila al-matni hatta yasilu ila al-mustafa huwa min asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa istifa'u wal ikhtiyaru min al-khalasa fal ma'na al-mukhtaru min khalqihi bir risalati wan nubuwah. Wa lihadza qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan
min Kinanata wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Taib, berkata Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam menjelaskan bait syair yang dibawakan oleh Imam Al-Baikuni. Wow, kata beliau seperti biasa adalah harfu atfin ala masabak, yaitu atof pada apa yang telah lewat penyebutannya, seakan-akan beliau berkata. Dan yang keenam dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam bait-bait syair ini adalah al-musnad, wa huwa fil lugos, al-musnad secara bahasa al-mudhaf ila ghairihi, yang disandarkan kepada selainnya. Adapun dalam atau secara istilah, al-musnad ala haddi ta'birin nazim, atas pengertian yang disebutkan oleh An-Nazim Imam Al-Baikuni, adalah fahuwa al-muttasil, yang bersambung bisimai kulli rawin min ruwatil isnad. Al-muttasil yaitu mendengarnya setiap dari perawi, min ruwatil isnad, dari semua rawi yang ada, dari semua rawi yang ada dalam sanad itu. Jadi misalkan ada 5 orang perawi, maka setiap dari mereka mendengar langsung dari gurunya. Wa huwa silsilatul rijali al-musilati ila al-matn, dan al-isnad adalah silsilah ar-rijal, yaitu mata rantai atau rantai ar-rijal, para perawi, yang menghubungkan hingga ke matan lafaz hadis, hatta yasil ila, hingga sampai kepada al-Mustafa, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa huwa min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa adalah salah satu di antara nama dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wal istifa'u, dan al-istifa' adalah al-ikhtiyar min al-khulasah, dia yang terpilih dari pilihan, dan maknanya adalah al-mukhtar min khalqihi bir risalati wan nubuwah, yang dipilih dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan risalah dan kenabian. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istafa Kinanah, memilih Kinanah dari waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan memilih Quraisy dari Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala memilihku dari Bani Hashim. Lanjut. Qauluhu min rawihi hatta al-Mustafa ayul ittisali hasilun baina rawatihi ila al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata beliau, min rawihi hatta al-Mustafa, apa maksudnya? Yaitu al-ittisal, ketersambungan itu hasil, terjadi, baina rawatihi, di antara para rawinya, ilal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ketersambungan terjadi antara para perawinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu walam yabid al-jumlatu haliyatun muakkidatun lil hadis sabiqi fi bayanil musnad, wal makna ay walam yanqati min babi idza bu'ida an ghairi. Kemudian kata beliau, qauluhu walam yabin, al-jumlah haliyah, yaitu maksudnya dia bersambung dalam keadaan tidak terputus, berarti waw haliyah, jumlah haliyah muakkidah lil hadis sabiq fi bayanil musnad, yang menguatkan
atas had definisi yang telah berlalu penyebutannya dalam menjelaskan apa itu al-musnad. Ya kan, al-musnad al-muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa. Musnad adalah yang bersambung sanadnya dari para rawinya hingga sampai kepada Mustafa. Yang menguatkan ini adalah kata walam yabin, tidak terputus. Tidak terputus berarti bersambung. Wal makna ay walam yanqati. Ini dia. Maknanya adalah tidak terputus. Wa min babi ida ba'uda an ghairihi, jika dia jauh dari selainnya. Ya, jika jauh dari selainnya berarti dia terputus. Jika dekat berarti dia bersambung. Itu maksud. Lanjut. Walhasil karena qal wal musnadu huwa muttasilul isnadi bis sama'i kulli rawin min rawatihi mimman fawqahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Wa hadzal haddul muhtamilun lima dzakarahu al-hakim wa nassa alaihi al-khatib wa ghairuhuma. Selanjutnya kata beliau hafizahullah, wal hasil, dan kesimpulannya adalah seakan-akan keannahu beliau Imam al-Baikuni berkata, dan musnad itu adalah muttasilul isnadi bisama'i kulli rawin min rawatihi mimman fawqahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Musnad adalah bersambungnya sanad bisima'i kulli rawin, dengan mendengarnya setiap rawi min rawatihi, dari para rawi, mimman fawqahu, yang ada di atasnya, ila nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh ringkasnya misalkan at-tabi'i meriwayatkan dari, atau tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'i, maka dia ini dipastikan mendengar dari yang di atasnya yaitu tabi'in, dan tabi'in meriwayatkan dari sahabat dan dipastikan dengan mendengarnya dari sahabat, dan sahabat mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan musnad, rawi yang di bawahnya mendengar langsung dari perawi yang mimman fauqahu, yang ada di atasnya, hingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin dengan sigo sami'tu, atau apa namanya, haddatsana atau akhbarana. Itu sigo-sigo atau bentuk-bentuk adaul hadis bisima, dengan mendengar. Insyaallah nanti akan kita dapati lebih luas lagi. Wa hadzal had muhtamilun, dan pengertian ini mengandung ada kemungkinan lima dzakarahul hakim, yang dibawakan oleh al-Imam al-Baikuni. Pengertian itu kemungkinan sama dengan apa yang disebutkan oleh al-Hakim, wa nass alaihi al-Khatib, dan apa yang disebutkan juga dengan jelas oleh al-Khatib, dan selain dari keduanya. Lanjut. Wa tahriru huwa marfu'us sahabi bi sanadi dhahiril ittisali. Selanjutnya kata beliau hafizahullah, tahriruhu, uraiannya atau penjelasannya, huwa marfu'u sahabi bi sanadin zahiruhu al-ittisal. Dia adalah apa yang diangkat oleh sahabat, yaitu sanadnya yang nampak padanya ada ketersambungan, Jadi sahabat yang mengangkat ini langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan sahabat tabi'i yang langsung mengangkatnya ilal Mustafa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak disebut sebagai musnad. Nah, dia ini nanti akan datang pembahasannya yang disebut sebagai apa yang kemarin, mursal. Lanjut. Qauluna marfu'us sahabi akhraja ma rafa'ahu tabi'iyyun wa man ba'da fala yadkhulu fil musnad. Nah, ini dia. Qauluna marfu'us sahabi, beliau menjelaskan apa yang disebutkan di atas. Marfu'us sahabi yaitu tidak termasuk di dalamnya atau keluar darinya apa yang rafa'ahu tabi'i, apa yang diangkat oleh
at-tabi'i wa man ba'dahu, dan siapa yang datang setelahnya, fala yadkhulu fil musnad, maka itu tidak disebut sebagai musnad. Maka itu tidak disebut sebagai musnad. Lanjut. Qauluna zahirul ittisal yashmalul amrayn. Al-awwal ma kana ittisalu fihi haqiqiyan sarihan. Al-thani ma fihi ihtimalul ittisali al-ittisali ma ihtimalil al-inqita ka'anatil mudallis wal inqita'il khafi min ghairi mudallis, wa hadha yadkhulu fil musnad, wa akhrajna bihadzal qaid zahirul ittisal, makana zahirul ittisal kal mursalil wal mu'dali wal mu'allaq. Baik, selanjutnya kata beliau qauluna zahiruhu al-ittisal, yang nampaknya bersambung, yashmalu amrayn, termasuk padanya ada dua hal. Yang pertama adalah makana al-ittisalu fihi haqiqiyan sharihan, apa yang bersambung pada sanadnya dengan ketersambungan yang jelas, yang nyata. Ya, sebagaimana yang disebutkan tadi bahwasanya setiap rawi itu mendengar. Berarti kalau dia mendengar berarti bertemu langsung dengan siapa yang ia mendengar darinya. Kemudian yang kedua, ma fihi ihtimal ittisal ma'a ihtimal al-inqita'. Kalau yang tadi jelas nyata dia bersambung sanadnya, dan ini yang kedua, apa yang ada atau mengandung kemungkinan bersambung sanadnya bersamaan dengan adanya juga kemungkinan dia terputus. Maksudnya seorang rawi yang dia semasa tapi dia tidak bertemu, Nah, ini semasanya dia berarti mengandung kemungkinan, ketika ia meriwayatkan mengandung kemungkinan bersambung, ma'ihtimalil inqita', tidak bertemunya dia mengandung kemungkinan terputus sekalipun dia semasa. Contohnya ka'anatil mudallis. Contohnya an'anah mudallis, seorang rawi yang mudallis itu menyampaikan hadis atau meriwayatkan hadis dengan sigo an, makanya disebut sebagai an'anah. Dia menyampaikan hadis dengan sigo an, tidak dengan sigoh yang jelas seperti sami itu au haddatsana au akhbarana. Ini kalau rawi mudallis dengan menyampaikan secara jelas dengan sami itu au haddatsana au akhbarana, maka diterima karena ia jelas mendengar. Tapi kalau an-ana dengan an, ini ada ihtimal, ada kemungkinan terputus. Dan an-ana ini ada kemungkinan terputus karena sigohnya kemungkinan ia mendengar langsung dan kemungkinan juga tidak. Ini diketahui dari penelitian dan ketelitian terhadap dalam memeriksa hadis. Walinqita'u al-khafi, dan keterputusan yang al-khafi yang ringan, maksudnya min ghairi mudallis, dari selain rawi yang mudallis. Fahada yadkhulu fil musnad. Nah, ini semua termasuk dalam jenis hadis yang musnad. Wa akhrajna bihadzal qaid zahiruhu al-ittisal maka zahirul inqita'. Dan tidak termasuk dari qaid zahiruhu al-ittisal, nampaknya bersambung, apa maka zahiru al-inqita', apa yang nampaknya dia terputus, seperti apa itu? Seperti hadis mursal wal mu'dal wal mu'allaq. Nanti akan datang semua penjelasan istilah-istilah ini insyaallah. Mursal yaitu
seorang tabi'i yang langsung kepada Nabi SAW. Al-mu'dal adalah terjatuhnya sanad dua rawi secara berturut, dan mu'allaq dihapus seluruh atau hilang, terjatuh, dijatuhkan seluruh sanadnya. Contoh? Mithalul musnad, mithalu ma kana al-ittisalu fihi hakikiyan ma qaddamnahu fi sahihi li dzatihi wal hasani li dzatihi. Taib. Ini untuk yashmalu amrain tadi ada dua. Yang pertama makan al-ittisalu fi hakikiyan. Nah, contohnya adalah ini. Contoh musnad, misalu makan al-ittisalu fi hakikiyan, apa yang sanadnya bersambung secara jelas dan secara nyata. Contohnya kata beliau, ma qaddamnahu fi sahihi lidatihi wal hasan lidatihi. Contohnya adalah apa yang telah kami sebutkan, yang telah kami dahulukan penyebutan contohnya di pada contoh sahih lidatihi dan hasan lidatihi. Dan ketika dilihat di sana, maka setiap rawi itu mendengar langsung dari para rawinya. Ini yang disebut ittisal hakiki yang sharihan, yang jelas dan nyata. Lanjut. Wa mithalu ma fi ihtimalu al-ittisali kariwayatil mudallisi. Qala Ibnu Abi Syaibah fi musnadi akhrajana Yazid bin Harun akhbarana Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ibrahim an Muhammad bin Abdullah bin Atiq an abihi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kharaja mujahidan fi sabilillah thumma jama'a asabi'ahu ats-tsalatsata thumma qala wa aina al-mujahidun faharra an dabbatihi famata faqad waqa'a ajruhu ala Allah aw lasa'athu dabbatun famata faqad waqa'a ajruhu ala Allah aw mata hatfu anfi Hatfa. aw mata hatfu anfi Hatfa. hatfa aw mata hatfa anfi faqad waqa'a ajruhu ala Allah wa man qutila faqad istaujaba al-ma'ab. Terus? Wa akhrajahu Ahmadu fi musnadi haddatsana Yazid Terus? wal haditsu kama tara min tariqi Muhammad bin Ishaq mudallis wa qad ana. Taib. Kata beliau hafizahullah, wa misalu ma fihi ihtimalul ittisal, arti jenis yang kedua, ka riwayatil mudallisin, sebagaimana riwayat para rawi yang biasa mentadlis, rawi yang biasa menyamarkan riwayatnya, yang biasa menyamarkan riwayatnya. Kata beliau, qala Ibnu Abi Syaibah fi musnadihi, berkata Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya, akhbarana Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun, akhbarana Muhammad bin Ishaq, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq, an Muhammad bin Ishaq ini beliaulah yang hukumi rawi mudallis. Maka lihat sigonya setelahnya, an Muhammad bin Ibrahim, an Muhammad ibn Ibrahim. Disinilah letak kemungkinan dia bersambung atau terputus. An Muhammad bin Abdullah bin Atiq an abihi radhiyallahu anhu qol, berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja mujahidan fi sabilillah, barang siapa yang keluar berjihad di jalan Allah, thumma jama'a asabi'ahu thalatha, kemudian Rasulullah menggabungkan ketiga jari jemarinya, lalu berkata, wa ainal mujahidun, mana para ahli jihad, mana orang-orang yang berjihad. Fa kharra an dabbatihi famat, maka ia jatuh dari
tunggangannya kemudian mati. Ini belum dalam keadaan berperang. Sebelum berperang, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah tetap balasannya atas Allah Subhanahu wa taala. Aw lasa'athu dabbatu famat, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, atau ia dilindas, diinjak atau terinjak oleh dabbatuhu tunggangannya, kemudian ia mati, maka telah tetap balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au mata hatfa anfihi, atau ia meninggal karena tersumbat hidungnya. Hatfa maf'ul li ajli, hatfa anfihi, karena tersumbat hidungnya atau tertimpa sebuah penyakit. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ini semua ini sebelum mereka berperang, tapi sudah ingin keluar, sudah berazam. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pahala baginya. Wa man qutila faqad, dan barang siapa yang terbunuh saja, faqad istaujabal ma'ab, maka telah wajib baginya mendapat al-ma'ab, tempat kembali yang baik. Kata beliau hafizahullah, wa akhrajahu Ahmad, dan Imam Ahmad juga mengeluarkan hadis ini dalam musnadnya nomor 19.414, yang benarnya 16.414, yang benarnya 16.414. Kata beliau, haddatsana Yazid bihi, kata Imam Ahmad, haddatsana Yazid bihi, yaitu dengan sanad yang sama, dengan sanad yang sama apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Wal hadithu, dan hadis ini sebagaimana yang engkau lihat dari jalan min tariqi Muhammad ibn Ishaq, dari jalan Muhammad ibn Ishaq, dan ia adalah rawi mudallis waqad an ana, dan dia meriwayatkan hadis dengan sigoh an, dengan sigoh an, berarti mengandung kemungkinan bersambung dan terputus dari sanad ini. Yang penting adalah apa yang akan disebutkan setelahnya. Lanjut. Summa qala musannif rahimahullah, al-hukmu 'ala al-musnad qad yakunu maqbulan wa qad yakunu mardudan bi ayyi naw'in min anwa'ir raddi ghairul inqita'il al-zahir fala yadkhulu fil musnadi aslan. Ini yang paling pentingnya yang perlu kita pahami dari hadis yang musnad. Apa hukum hadis musnad? Al-hukum alal musnad, kata beliau hafizahullah, hukum atas hadis musnad, qad yakunu maqbulan, kadang hadis musnad itu dia diterima, wa qad yakunu mardudan, dan kadang juga ia ditolak, bi ayyi naw'in min anwa'i raddi, dengan satu jenis dari jenis-jenis sebab hadis itu tertolak. Ghairul inqita'idz zahir, selain daripada terputusnya sanad yang nampak, sebagaimana telah disebutkan tadi. Contohnya seperti hadis mursal, mu'dhal, dan mu'allaq. Ini nampak, tidak termasuk. Fala yadkhulu fil musnad aslan, maka secara asal ini tidak masuk ke dalam hadis musnad. Penting diketahui bahwasanya hadis musnad ini tidak tidak mutlak dia diterima, dan juga tidak mutlak dia ditolak. Kadang ia diterima dan kadang juga ia ditolak. Jadi agar jangan dipahami bahwasanya apa yang ada dalam misalkan musnad Ibnu Abi Syaibah atau musnad Imam Ahmad itu semuanya diterima atau semuanya ditolak. Enggak. Jadi kadang dalam hadis-hadis tersebut ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang ditolak. Dan juga perlu diketahui di sini, memberi pemahaman kepada kita bahwa ketika hukum hadis musnad seperti ini, maka memberi pemahaman kepada kita tidak dipahami bahwa setiap hadis yang bersambung sanadnya
Kan di sini disebutkan al-musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa. Tidak semua, setelah mengetahui hukum yang disebutkan oleh Syekh, maka kita ketahui bahwa tidak semua hadis yang sanadnya bersambung hingga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah diterima. Itu adalah diterima. Dari sini dibutuhkan sedikit tingkat ketelitian dan kejelian serta menggabungkan apa-apa yang sudah kita lewati bersama. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa kita katakan barusan bahwasanya tidak semua hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang sahih? Bagaimana kita menjawab? Hah? Apa? Mungkin saja ada rawinya yang lemah dobatnya. Artinya tidak cukup bersambungnya sanad ini kita hukumi suatu hadis sebagai hadis yang sahih. Kembali lagi ke pelajaran kita di awal-awal, harus mendatangkan 5 syarat. Al-awwalu as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashidda aw yuwal yarwihi adalun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Itu 5 syarat harus didatangkan. Jadi butuh kita mengingat-ingat, mengulang-ulang apa yang telah kita ambil sebelumnya. Karena seakan-akan kalau kita baca wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al mustafa walam yabin, dan musnad itu adalah apa yang bersambung sanadnya dari setiap rawinya hingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang langsung terlintas di benak kita adalah hadis ini sahih. Padahal kata beliau al hukum alal musnad qad yakunu maqbulan qad yakunu mardud, kadang diterima dan kadang ditolak. Karena syarat hadis yang sahih itu tidak hanya bersambung sanadnya, tapi masih ada lagi 4 syarat yang sudah kita sebutkan yang telah berlalu bersama kita. Lanjut. Nazamnu Musnad Bani Abi Syaibah wa Musnad Ahmad wa Musnad Ishaq Bani Rahiwai wa Musnadul Bazzar Musnad Abi Ya'la. Terakhir kata beliau hafizahullah, madhannuhu, tempat-tempat yang banyak terdapat hadis-hadis al-musnad, yaitu dalam buku Musnad Ibnu Abi Syaibah dan Musnad Imam Ahmad, Musnad Ishaq ibn Rahawai, wa Musnad Al-Bazzar wa Musnad Abi Ya'la. Jadi sekarang sudah diketahui bahwasanya hadis-hadis yang ada dalam buku-buku musnad ini tidak semuanya diterima dan tidak semuanya ditolak. Kadang ada yang diterima dan kadang ada yang ditolak. Secara kesimpulan apa yang telah kita ambil hari ini, jadi ketika didapati sebuah hadis disebutkan bahwasanya hada hadisu al-musnad, hadis ini adalah hadis musnad, berarti langsung kita pahami bahwasanya riwayat yang datang dalam hadis ini adalah sanadnya bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersambung langsung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang disebutkan oleh ahlul ilmi atau yang dipahami oleh mereka ketika menyebutkan hadis al-musnad. Intinya apa yang bersambung riwayatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini namanya hadis musnad. Itu yang penting kita ketahui, langsung dipahami ketika disebutkan hadis musnad, yang dimaksud adalah itu. Belum lagi kita tidak berbicara tentang keabsahan hadisnya, tidak berbicara tentang kesohihan atau tidaknya hadisnya. Jadi kita mencoba memahami istilah-istilah yang digunakan oleh ahlul hadis. Al-musnad adalah hadis apa yang bersambung sanadnya hingga
pada Nabi SAW. Kalau sebelumnya kita telah ambil bahwa pembagian hadis ditinjau dari diterima dan tidaknya, maka dia terbagi menjadi dua, al-maqbul dan al-mardud. Al-maqbul dan al-mardud. Maqbul ada sahih dan hasan, dan mardud ada dhaif. Kemudian setelahnya diambil lagi yang keempat dan kelima, al-mauquf dan al-maqtu'. Itu pembagian hadis ditinjau dari berakhirnya sanad atau kepada siapa dia disandarkan. Ada dua telah disebutkan, nanti akan datang lagi yang satunya mauquf, al-marfu, apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Ya, al-mauquf akan datang apa yang disandarkan kepada sahabat radhiyallahu anhum, dan al-maqtu apa yang disandarkan kepada tabi'i dan siapa yang di bawahnya. Adapun hadis al-musnad ini, dia termasuk di antara pembagian hadis yang berserikat antara ia bisa diterima dan ditolak. Ini yang pertama. Nanti akan datang lagi yang jenis-jenis lainnya dari pembagian hadis yang bisa diterima dan bisa ditolak. Cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.